ancaman konflik horizontal antar anak bangsa. 4. Bahwa kami menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk bersikap dan bertindak lebih konkret dalam upaya berperan aktif dalam penghapusan penjajahan di atas dunia, dalam hal ini penjajahan terhadap Palestina oleh Zionis Israel biadab sebagai pelaksanaan amanat konstitusi. 5. Bahwa kami menyerukan kepada seluruh pihak, baik lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif dari tingkat pusat hingga tingkat daerah untuk bekerja secara profesional dan tidak terlibat dalam keberpihakan kepada orientasi politik tertentu demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan beradab, sehingga tidak ada konflik yang terjadi yang dilatar belakangi oleh kontestasi politik 5 tahunan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan bangsa Indonesia dengan pemimpin yang adil, bijaksana, dan baik yang dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 6. Bahwa kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus melakukan aktivitas dan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan bangsa Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel biadab dan menjaga serta merawat persatuan dan kesatuan anak bangsa dalam menghadapi kontestasi politik 5 tahunan. Dengan press release ini kami sampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Panitia Munajat Kubro 212 untuk kemenangan Palestina dan keselamatan NKRI. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Demikian press release yang dibacakan Ketua Steering Committee. Kemudian perlu kami sampaikan, pada acara besok di hari Sabtu, kami panitia akan segera mengirimkan undangan. Pertama, akan diminta untuk memberikan sambutan, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Kemudian kita juga sudah menyiapkan dan akan memberikan undangan untuk Menteri Luar Negeri Indonesia agar bisa hadir sekaligus memberikan sambutan. Kemudian kita juga akan mengundang PLT Gubernur DKI Jakarta selaku Sohibul Wilayah untuk bisa hadir dan memberikan sambutan. Kita juga akan mengundang untuk bisa hadir Kapolda Metro Jaya. Kemudian kita juga akan mengundang Profesor Dr. K.H. Nafrin Umar sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal untuk membacakan doa. Kemudian kita juga akan mengundang pimpinan-pimpinan ormas Islam termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Secara umum, panitia mengundang umat Islam keseluruhan dari mulai rakyat sampai pejabat, kopral sampai jenderal, pengamen sampai presiden, untuk bersama-sama mengetuk pintu langit bersama umat Islam di hari Sabtu besok. Itu kira-kira yang akan mengisi dan memberikan acara. Dan di acara tausiah, panitia divisi acara insya Allah akan memberikan waktu untuk memberikan tausiah Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Insya Allah beliau berkenan hadir dan bisa memberikan tausiah pada acara Munajat Kubro esok. Demikian, terakhir kita dengarkan sedikit himbauan dan arahan dari Ketua OC untuk kawan-kawan mujahid, sahabat, ikhwan dan akhwat yang akan hadir pada acara Munajat Kubro dari seluruh Indonesia. Kepada Kiai Haji Awid Masyuri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du.
kami selaku panitia Munajat Kubro untuk kemerdekaan Palestina dan keselamatan NKRI mengundang kepada seluruh para habaib, para alimul ulama, para tokoh nasional, kepada segenap rakyat dan bangsa Indonesia agar dapat menghadiri Munajat Kubro tanggal 2 Desember di Silang Monas. Mudah-mudahan kehadiran antum-antum semua senantiasa bisa membangkitkan rasa semangat saudara-saudara kita yang ada di Palestina menuju kemerdekaannya. Nah, oleh karenanya kami selaku panitia Munajat Kubro untuk kemerdekaan Palestina dan keselamatan NKRI menghimbau kepada seluruh yang hadir, nanti hadirlah dengan tertib, dengan damai, dengan khusyuk, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa dan munajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tentunya telah bersusah payah melaksanakan acara Munajat Kubro ini, dan pihak-pihak yang telah memberikan yaitu kemudahan-kemudahan dalam acara ini. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara Munajat Kubro 2 Desember 2023 sukses, berkah, dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir, 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 takbir. Palestina, 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 Palestina. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan sedikit gambaran acara dari divisi acara. Kepada Habib Hanif Al-Atos kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tadi secara garis besar kita sudah sama dengarkan dari Ketua SC, Ketua OC, dan juga dari moderator tadi Ustaz Selamat Ma'arif. Jadi memang sesuai dengan judulnya Munajat Kubro. Judulnya Munajat Kubro untuk keselamatan NKRI dan kemenangan Palestina. Memang yang akan dititik beratkan dalam acara ini munajatnya. Kita minta pertolongan Allah, kita zikir, kita baca Al-Quran sama-sama, kita sholat tahajud bersama, kemudian kita sholat subuh berjamaah, baca qunut nazilah, kemudian setelah itu kita sama-sama tetap ibtihal. Kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saudara-saudara kita yang di Palestina khususnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bisa sampai ke sana, tapi jutaan doa umat Islam di Indonesia bisa secara serentak sampai ke sana. Maka nggak ada alasan bagi kita untuk tidak berjuang. Kemarin luar biasa, kita umat Islam diajarkan untuk ikhtiar kemudian tawakal. Itu rumusnya, ikhtiar tawakal. Kita sudah ikhtiar kemarin. Di antara ikhtiar kita aksi-aksi. Ada aksi umat Islam Indonesia di berbagai daerah. Ada aksi di Jakarta kemarin yang luar biasa di 5 Oktober. Kemudian aksi bela Palestina di Bandung sebelumnya. Aksi bela Palestina di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Depok, di Jawa Timur, di Sumatera Selatan, di Sumatera Barat, dan di berbagai kota-kota lainnya yang menunjukkan kecintaan masyarakat Indonesia kepada Palestina. Dan tidak lupa pula aksi perjuangan umat Islam di Palestina yang sampai saat ini mereka terus berjuang untuk memerdekakan Palestina. Aksi. Maka setelah kita beraksi hadzal juhdu minna wa 'alaika tuklan, sisanya tinggal kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Munajat Kubro ini merupakan, kita bisa jadikan Munajat Kubro ini sebagai puncak dari aksi-aksi yang kita lakukan. Ya Rabb, kami sudah berbuat, ya Rabb, kami sudah berusaha, ya Rabb, ini yang kami bisa lakukan. Di Munajat Kubro ini kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ini betul-betul Munajat Kubro untuk mengetuk pintu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala.
karena nggak ada yang bisa memberikan kita kemenangan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah berikan kemenangan, maka kemerdekaan Palestina di depan mata, insya Allah. Maka ayo sama-sama, yadullah ma'al jamaah. Kalau kita bersatu, pertolongan Allah akan datang. Jutaan umat Islam, para alim ulama, para habaib, para kiai akan kumpul semuanya. Ayo sama-sama kita kumpul, kita munajat, kita ketuk pintu rahmatnya Allah, kita baca sholawat kepada Rasulullah SAW bersama para alim ulama, para kiai. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuai namanya, munajat kubro untuk NKRI dan Palestina. Kita himbau kepada semua peserta, tolong bawa bendera Indonesia dan Palestina sebanyak-banyaknya. Kita tunjukkan kepada dunia bahwasanya Indonesia di garda terdepan untuk bela saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita berharap besok ada 1 juta bendera Palestina dan Indonesia yang dikibarkan di Monas, insya Allah. Dan juga kita minta sesuai dengan namanya, munajat kubro untuk keselamatan NKRI dan keselamatan Palestina, kemenangan Palestina. Jangan ada agenda politik di munajat ini. Tolong, tidak boleh ada yang bawa atribut politik, tidak boleh ada yang bawa agenda politik. Agenda kita saat ini keselamatan NKRI dan kemenangan Palestina. Hanya boleh ada atribut bendera Indonesia dan bendera Palestina. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah Allah menggerakkan hati-hati kita untuk hadir. Kita belum bisa berjuang di sana, minimal kita bisa kumpul bermunajat kepada Allah agar besok tanah Jakarta menjadi saksi bahwasanya kita ada di barisan berjuang membela Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya kami serukan juga kepada masjid-masjid dan musola-musola, khususnya di berbagai wilayah Indonesia, khususnya yang dekat-dekat juga di Jakarta, Jawa Barat, Banten dan seluruhnya. Hari Jumat ini saya minta tolong kepada seluruh pengurus masjid-masjid, sebelum Jumatan mohon sampaikan undangan kepada semua jamaah masjid, kepada semua jamaah musola yang ada, mohon disampaikan sebelum sholat Jumat agar umat semuanya kita ajak besok ke Monas untuk berkumpul munajat kubro untuk kemenangan Palestina dan keselamatan NKRI. Juga kami suruhkan kepada semua ormas-ormas yang ada. Ini bukan acara milik ormas tertentu, ini bukan acara milik kelompok tertentu, ini bukan acara milik golongan tertentu. Ini acara milik Indonesia untuk Palestina. Allahu Akbar. Ini saja yang saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di Monas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami buka jika ada yang ingin ditanyakan dari kawan-kawan media. Silakan. Ada? Ya, sebutkan nama dan dari media apa. Tolong dibantu. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustaz, izin saya Zaki dari Depok ingin bertanya perkiraan masa nanti sekitar berapa orang ya? Dan kemudian nanti untuk para tamu undangan, khususnya para capres-cawapres, itu apakah ada undangan khusus terhadap mereka? Dan yang ketiga kemudian apakah dari Imam Besar Habib Rizik akan hadir di lokasi? Terima kasih. Baik, ada 3 pertanyaan. Pertama, perkiraan masa, kita berharap mudah-mudahan bisa sama dengan 2018, 2019 di tanggal 2 Desember pada tahun tersebut. Ya, mudah-mudahan lebih dari itu. Kemudian untuk undangan capres dan cawapres, kita tidak mengundang khusus capres dan cawapres manapun. Jadi panitia tadi sudah rapat dan sepakat, kita tidak mengundang capres dan cawapres manapun supaya tetap kita tidak terbawa dalam arus perpolitikan, fokus kepada munajat kubro. Adapun tentang pertanyaan ketiga, kehadiran Habib Rizik, Habib Muhammad yang akan menjawabnya. Dan kami sebagai panitia Munajat Kubro 212 tentu saja kita mengundang Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab, begitu juga semua tokoh yang pernah ikut terlibat dalam acara momentum besar 212, semua kita undang dan kita berharap agar mudah-mudahan beliau semua bisa hadir. Namun karena kenapa kemudian kita berharap beliau bisa hadir? Karena secara hukum
Memang tidak ada larangan bagi Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab untuk hadir dalam Munajat Kubro. Tapi sebagai informasi bagi semua bahwa Imam Besar kita ini selama 2 pekan ini selalu setia mendampingi istri beliau yang memang dalam keadaan tidak sehat. Saat ini masih dirawat di rumah sakit di Jakarta. Jadi tidak sehari pun beliau meninggalkan istrinya. Sehingga sampai pekan lalu pun selama di ICU itu Imam Besar selalu menjaga dan mendampingi. Sehingga entah bagaimana nanti pada hari H, yaitu pada 2 Desember nanti, apakah kemudian beliau bisa meninggalkan sejenak istri beliau untuk bisa hadir ke acara Munajat Kubro atau tidak, sehingga kami tidak tahu kalau soal apakah beliau nanti bisa meninggalkan atau tidak. Tapi doakan saja, mudah-mudahan Imam Besar kita dan juga istri beliau mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang sempurna, dan mudah-mudahan lekas sembuh, amin ya rabbal alamin, sehingga beliau bisa bersama kita hadir dalam 212, amin ya rabbal alamin. Dan menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Selamat Ma'arif, bahwa tidak ada undangan khusus kita kepada capres cawapres manapun. Nah, terus timbul pertanyaan, kalau hadir bagaimana? Kami panitia akan menjamin bahwa capres cawapres atau tokoh politik manapun tidak akan kita beri untuk berbicara di panggung Munajat Kubro 212. Takbir! Takbir! Sehingga ini menjadi jawaban kepada siapapun yang khawatir kalau panggung ini akan menjadi panggung politik. Tadi Habib Hanif sudah mengingatkan, ini panggung Munajat Kubro. Kita ingin mengetuk pintu langit karena kekuatan Allah tiada batas, kekuatan Allah menembus segala dimensi, dan kita yakin doa yang kita lantunkan di Monas besok di Munajat Kubro insya Allah mampu menghancurkan penjajah Zionis Israel yang telah biadab membinasakan daripada membasmi ke orang-orang Islam yang ada di Palestina. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi Munajat Kubro 212, amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang lain? Iya. Ustaz, boleh gak bawa bendera tauhid? Bawa bendera tauhid diperbolehkan tidak Ustaz dalam acara ini? Bendera tauhid boleh dibawa yang warna hijau. Nah, bendera tauhid warna hijau itu boleh bawa karena itu merupakan warna yang disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau bendera tauhid warna hijau, insya Allah panitia mengizinkan. Jadi tapi fokus apa yang tadi disampaikan oleh Habib Hanif, bagaimana fokus untuk membawa bendera Palestina, bendera Indonesia. Nah, ada lagi? Cukup? Kawan-kawan media cukup? Cukup? Baik. Kalau sudah cukup, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di tanggal 2/12/212 di Silang Monas dari jam 3 pagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.